bersukacita hari ini? Bersukacita. Ayo, coba. Saat ini kita akan mempraktekkan gaya bersukacita ya. Sebelum Ayo, kita gimana Kak beribadah. Desi caranya? Ya, begini gayanya. Bersukacita. Sekali lagi adik-adik tiru ya. Gerakan kakak ini. Coba. 1, 2, 3. Bersukacita. Ya coba. Dengan Coba. lebih bersemangat lagi. Coba, sekali 1, 2, 3. Bersukacita. Nah, dan sekarang sebelum kita akan memulai ibadah kita akan membukanya dengan doa. Nanti Kak Joel yang akan memimpin dalam doa. Ayo adik-adik kunci tangan, lipat tangan, tutup mata semua adik-adik ya. Kita berdoa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Sekarang Sekarang kami akan kami akan memulaikan ibadah kami. ibadah kami. Kiranya Engkau pimpin Kiranya Engkau pimpin dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan, mau bergirang bagi Tuhan. Ada yang siap? Siap semuanya. Ya, mari semua Ayo, bangkit bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Maka dari itu, adik-adik harus bersukaria ya. Ayo adik-adik.
berdiri coba. Ayo berdiri. Ya, ayo berdiri. Kita Harus mau semangat, kita mau memuji Tuhan, kita happy ya, ya, semangat. ya. Ayo yang masih duduk, kakak jemput berdiri ya. Berdiri. Oke. Nah, sebelum lanjut kita juga yang tadi ya. Bersuka cita. Coba, 1, 2, 3. Bersuka cita. Yeay, sekali lagi. Coba. 1, 2, 3. Bersuka cita. Oke, kita akan menyanyi lagu Happy Ya Ya. Happy Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siap jadi kenangan, jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siap jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ayo sekali lagi. Ya, kita mau terus berhappy bareng Tuhan. Haleluya, lewat. Happy ya ya ya. Ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siap jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Amin amin. Siap jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokus menyembah Tuhan ya adik-adik. Jangan lihat kiri kanan ya adik-adik, kita mau sungguh-sungguh mau menyanyi buat Tuhan. Amin. Yesus sayang padaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu menyayangi kami semua. Yesus sayang, kita mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang adik-adik sekalian. Itu firman-Nya di dalam Ayo adik-adik, kita nyanyi lagu ini dari awal. Jangan sungguh-sungguh ya. Ya, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. ya adik-adik, kakak minta kunci tangan, tutup mata. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik ikuti ya, kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Kami sudah memuji, memuliakan namamu. Dan saat Dan saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus,
firman Tuhan. Judulnya sebuah jalan di tengah laut. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Keluaran 14 ayat yang pertama sampai 31. Nah, di sini kita akan melihat sebuah cerita tentang bagaimana Allah kita yang luar biasa dapat membuat hal-hal yang ajaib yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, di sini kakak mau tanya dulu nih, siapa yang pernah melihat ada jalan di tengah laut? Siapa ayo yang pernah lihat ada sebuah jalan di tengah-tengah air? Siapa angkat tangan? Oh, kalau belum ada. Nah, dan pertanyaan kedua kakak mau tanya, bagaimana sih perasaan adik-adik saat dikejar musuh? Bagaimana coba saat dikejar musuh? Atau ada yang udah pernah dikejar anjing? Bagaimana perasaannya? Takut. Oh, takut ya pasti ya. Oke. Dan dalam cerita ini kakak mau bercerita tentang sebuah kisah yang sangat-sangat menegangkan adik-adik. Nah, di sini karena rencana Allah, Firaun memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan. Namun kembali lagi, Allah dengan segala caranya yang ajaib, Allah kembali mengeraskan hati Firaun, sama seperti yang dilakukannya saat mereka berada di tanah Mesir. Nah, saat Allah mengeraskan hati Firaun, berubahlah hati Firaun dari yang semulanya Firaun sudah membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian dia sekarang jadi kembali ingin mengejar bangsa Israel. Nah, di sini adik-adik, adapun orang Mesir dengan segala kudanya, tentaranya, mereka mengejar bangsa Israel dan mereka mencapai pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Mereka mengejar saat itu bangsa Israel sampai ke tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Namun tetap bangsa Israel ini, karena umat kesayangan Allah, bangsa Israel ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, saat bangsa Israel dalam perjalanan, mereka menengok ke belakang dan melihat, wah, ternyata ada rombongan bangsa Mesir di belakang mereka yang sudah datang menyerang, mengejar mereka. Waduh, sangat ketakutanlah mereka ini bangsa Israel adik-adik, karena begitu dahsyatnya kekuatan pasukan Mesir yang ada di belakang mereka yang sedang mengejar mereka. Nah, di sini karena hal inilah bangsa Israel sangat takut, mereka sangat khawatir, mereka dikejar-kejar oleh musuh mereka. Namun disinilah Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa di dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, luar biasa ya adik-adik firman Tuhan ini. Tuhan bilang, Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Ternyata dahsyat sekali Tuhan kita ya. Amin adik-adik. Amin. 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 Dan kembalilah juga datang firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa. Di sini mereka disuruh Tuhan untuk tetap maju berjalan, jangan mundur dari perjalanan mereka. Dan perjalanan mereka ini tidak luput dari pemeliharaan Tuhan, di mana Allah
menyatakan kasih-Nya lewat tiang awan dan tiang api yang menjaga mereka selama mereka berjalan terus maju. Di sini dalam perjalanan mereka tibalah di sebuah laut yang namanya Laut Teberau. Laut apa adik-adik? Teberau. Oke. Yang membuat mereka, setelah mereka sampai di depan Laut Teberau, mereka kebingungan, bagaimana ya Tuhan, kami kok disuruh maju tapi di depan ada sebuah laut, kami tak bisa melewatinya. Nah, di sini firman Tuhan datang di ayat yang ke-16, 21 dan 22. Firman Tuhan, perintah Allah ini datang kepada Musa untuk Musa mengangkat tongkat. Musa disuruh angkat tongkat. Musa disuruh angkat tongkatnya dan diarahkan ke laut sehingga laut itu nantinya akan terbelah. Dan Musa pun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Musa mengangkat tongkatnya dan dia mengarahkan ke laut. Kemudian terbelahlah air laut itu. Wow, sungguh luar biasa ya adik-adik. Airnya terbelah kanan dan kiri sehingga ada jalan di tengah. Wow, luar biasa kan Tuhan kita? Luar biasa benar? Ya. Mana suaranya? Luar biasa Tuhan kita, amin? Amin. Ya, maka dengan cara demikian laut terbelah, orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut yang sudah kering itu, untuk mereka bisa melarikan diri dari bangsa Mesir yang mengejar mereka. Kemudian di situ Tuhan juga berfirman, diulurkannya kembali tongkat Musa itu dan laut itu kembali seperti sedia kala. Laut itu tertutup kembali airnya yang mengakibatkan orang-orang Mesir yang sedang mengejar orang Israel, mereka menjadi tenggelam di tengah-tengah laut. Jadi adik-adik, di saat orang Israel, umat kesayangan Tuhan itu sudah berjalan di tengah-tengah laut dan mereka sampai ke seberang, kemudian orang Israel masih di belakang mereka. Orang Israel itu sudah berada di tengah-tengah laut. Dan disitulah ketika semua orang Israel sudah tiba di dataran dan Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya kembali dan menyuruh untuk mengarahkan ke laut sehingga laut itu tertutup kembali airnya. Dan orang-orang Israel yang adalah orang-orang Mesir yang adalah musuh Israel, mereka semua tenggelam di tengah-tengah laut. Wah, dahsyat sekali ya Tuhan kita, amin. Betapa pembelaan Tuhan nyatakan bagi umat kesayangannya. Akibat dari hal yang dilakukan Tuhan inilah membuat bangsa Israel menjadi takut akan Tuhan. Mereka menjadi percaya kepada Allah dan kepada hambanya Musa. Di sini kita melihat juga ketika bangsa Israel telah lolos dari kejaran bangsa Mesir. Di sini di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 6, mereka ada pujian syukur yang mereka nyanyikan pada Tuhan, yaitu nyanyian Musa atas syukur karena perbuatan Allah yang dahsyat. Puji Tuhan ya adik-adik, Tuhan kita dahsyat kan? Karena Tuhan bilang kita hanya diam saja dan Tuhan yang akan berperang ganti kita. Di sini hal yang harus adik-adik ingat, yaitu kita harus percaya bahwa Allah dapat membuka jalan saat tiada jalan. Sekali lagi, Tuhan Allah dapat membuka jalan saat tiada jalan. Amin. 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 Dan pelajaran yang kedua, di sini kita harus percaya bahwa Allah punya kuasa yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apa yang di pikiran manusia mustahil, pasti bagi Allah sangat mungkin. Amin. 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 Dan pelajaran yang terakhir, ketika kita sudah menerima keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, kita harus mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Adik-adik mau mengucap syukur?
saat ini. Dan kakak mau memberikan sebuah ayat hafalan yang ada di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-6. Keluaran 15 ayat yang ke-6, firman Tuhan yang berkata, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu menghancurkan musuh. Ya, nanti adik-adik hafalkan ya ayat ini untuk kakak-kakak mau tanya di ibadah berikutnya. Oke? Oke. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik. Biarlah firman Tuhan ini akan terus memberkati kehidupan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita. Mari kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Adik-adik semuanya nyanyikan lagu ini ya dengan serius. Jangan main-main, lihat kanan kiri. Tutup mata semuanya adik-adik ya. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan.
rasa setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita akan bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati kami semua yang telah beribadah saat ini. Kami juga bersyukur Engkau sudah berfirman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa, biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati persekolahan kami ya Tuhan. Di dalam kami bersekolah, Tuhan Yesus berkatilah, dan juga berkati orang tua kami ya Tuhan. Biarlah orang tua kami selalu sehat, biarlah orang tua kami selalu diberkati di dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus jaga lindungi kami semua dimanapun kami berada. Tuhan Yesus selalu menyertai. Dan Tuhan, saat ini kami akan menutup ibadah kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan, dan saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sedih sekali ya Kak Joel. Tapi jangan sedih, kan minggu depan kita masih ada ibadah pikits lagi. Oh ya? Wah. Wah, ternyata nanti minggu depan kita akan berjumpa lagi adik-adik. Nanti Sampai jumpa minggu akan depan ada ya adik-adik. kakak-kakak yang lain ya yang akan berjumpa dengan adik-adik. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas-tugas yang sudah diberikan.